berada. Jumpa lagi bersama saya, Moren Lewakabisi, penyuluh agama Kristen Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dalam program Suluh Suara Penyuluh. Suluh merupakan salah satu program kerjasama Radio Betani FM dengan Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Mempelai Kristus yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, secara khusus hamba-Mu boleh menyapa seluruh mempelai Kristus dimanapun berada dalam program Suluh pada hari Minggu ini. Hamba bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba mohon hikmat dan bimbingan dari Tuhan dalam setiap kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, isilah bejana hidup kami yang kosong. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat ke-19, dan yang saya baca adalah terjemahan baru. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mempelai Kristus, judul pembacaan kita pada hari ini, renungan kita pada pagi hari ini yaitu mengalami penyertaan dan penyediaan Tuhan. Penyertaan Allah kita menjadi sesuatu yang mutlak sejak manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar firman Tuhan, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Manusia itu diusir dari Taman Eden. Mempelai Kristus yang terkasih, kehidupan yang tadinya penuh dengan kemuliaan Allah dalam terang Tuhan kehidup di dalam kegelapan. Satu kondisi yang sangat tidak baik. Hidup dalam kegelapan dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tidak bisa mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan hingga Tuhan hadir. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, mendapatkan penyertaan Tuhan kembali itu laksana bangsa yang hidup dalam kegelapan, lalu mendapatkan terang penyertaan Allah yang membawa terang. Penyertaan ini semakin bermakna dalam kondisi kehidupan manusia yang semakin hari semakin susah. Tantangan demi tantangan yang semakin beragam dan semakin berat untuk dihadapi. Dan kita bisa lihat, mempelai Kristus yang terkasih, kita bisa membaca dalam Perjanjian Baru contoh bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupan bangsa Israel.
bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu dari Mesir, dan berbagai macam penyertaan Allah. Bagaimana bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, dan ketika berada di pantai, di danau, bahkan ketika akan menyeberangi Laut Teberau, apa yang terjadi? Bangsa Israel bingung dan mereka bertanya kepada Musa, kami telah terjepit, tapi penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Musa membelah Laut Teberau dan pada akhirnya bangsa Israel bisa berjalan. Itu penyertaan Tuhan. Dan apalagi yang terjadi, begitu banyak penyertaan Tuhan ketika di padang gurun. Bagaimana pada siang hari Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan, dan pada malam hari dengan tiang api. Dan ketika bangsa Israel tidak merasa kelaparan, karena apa? Allah menyertai mereka dengan memberikan mereka makan mana dan daging burung puyuh. Begitu banyak penyertaan Tuhan di dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan dengan penyertaan Allah di zaman perjanjian baru melalui kelahiran Tuhan Yesus? Ketika Tuhan diutus ke dunia sebagai manusia, yaitu untuk menebus dosa dan kesalahan manusia. Jurang pemisah antara Allah dan manusia melalui kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Dan jurang tadi itu, dosa itu, dan pada akhirnya ditebus Tuhan melalui penyalibannya di kayu salib. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana dengan mempelai Kristus semua? Bagaimana mempelai Kristus memahami dan menyadari berapa banyak, berapa kali penyertaan Tuhan dalam kehidupan mempelai Kristus semua? Salah satu contoh penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan saya dan mempelai Kristus adalah kalau sampai kita ada di hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025, itu adalah karena penyertaan kasih sayang, anugerah, dan belas kasih sayang Tuhan untuk kehidupan mempelai Kristus dan juga untuk kehidupan saya. Dan apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita bersyukur untuk Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Salah satunya adalah kita terus setiap pagi menyapa Tuhan melalui relasi yang intim, hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa. Itulah adalah salah satu wujud ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena penyertaannya yang luar biasa. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa penyertaan Allah, segala tantangan hidup tidak akan bisa dipahami. Tanpa penyertaan Allah, tidak bisa
kita syukuri apapun, dan tidak bisa dilihat bahwa semua penyertaan Tuhan itu selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, mari kita belajar bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu baik, baik dan baik adanya. Selamat menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan mempelai Kristus, dimanapun mempelai Kristus berada. Jangan lupa membangun relasi yang erat dengan Tuhan melalui doa di dalam setiap kehidupan mempelai Kristus. Karena doa juga merupakan salah satu nafas kehidupan kita. Dan ketika kita diberi nafas kehidupan, itu adalah bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan mempelai Kristus dan saya. Tuhan memang baik dan amat sangat baik. Bulan April kita akan merayakan Paskah yang merupakan kemenangan Tuhan atas penyaliban dosa bagi kita semua umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk rahmat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi seluruh mempelai Kristus dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan hamba terus berdoa untuk mempelai Kristus dimanapun mereka berada. Di antara mempelai Kristus ada yang sakit, Tuhan, hamba berdoa, hamba percaya Tuhan adalah tabib bagi kami semua. Di antara mempelai Kristus yang hari ini mendengarkan program ini, memiliki masalah, memiliki pergumulan hidup, Tuhan tolong kuatkan mereka semua. Tuhan tolong memberikan mereka kekuatan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Berdoa juga untuk seluruh mempelai Kristus yang mungkin selama ini berjuang untuk memperoleh pekerjaan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mempelai Kristus yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Radio Betani FM. Tuhan memberkati Bapak, seluruh kru, seluruh karyawan, supaya radio ini tetap diberkati oleh Tuhan. Kementerian Agama Bimas Kristen Kota Salatiga juga Tuhan memberkati. BKGS Kota Salatiga, kota tercinta, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan setiap kehidupan kami di hari Minggu ini, setiap aktivitas kami, pelayanan kami di sepanjang hari ini dan di minggu yang baru, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tuhan memberkati mereka. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih, terima kasih
Sampai ketemu lagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati.